bagi kaum muda. Mungkin mereka loh Singkan lemah maju untuk nusa. tidak dihadirkan betul karena ya mungkin vokalnya ini yang dijaga. Agak bahaya. Kalau beliau bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. kembali lagi di podcast TPPI Kemendesa Kecamatan Boebauga Kabupaten Waikanan. Sahabat desa dan seluruh pemirsa di tanah air. Hari ini kita di sesi ketiga masih dalam tema pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang ketiga. Hari ini menjabat sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Kecamatan Boebauga dan juga organisasi selaku Sekretaris Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Boebauga. Beliau adalah Mas Mo Alimin. Selamat datang Mas Mo. Sehat? Selamat datang. Alhamdulillah sehat. Noko. Kegiatannya apa nih Mas? Kegiatannya ya santai-santai. Nah, macem-macem sih. Baik Mas Mo, hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol lah, berbincang-bincang 10 menit atau 15 menit ke depan kita membahas terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Untuk itu Mas Mo Alimin, saya juga pengen mendengar nih dari jenengan, seberapa urgennya sih tingkat kemiskinan di Indonesia ini menurut jenengan sehingga Presiden harus mengeluarkan impres seperti itu Mas? Kalau menurut saya artinya terkait urgenisasi untuk kemiskinan, tingkat kemiskinan yang pada umumnya di Indonesia, khususnya di Kecamatan Boebauga ataupun bahkan di kampung kita, Kampung Sukaagung. Intinya ya masuk akal kalau sampai Presiden mengeluarkan semacam instruksi kepada semua dinas terkait untuk bagaimana caranya mengoptimalisasi kinerja dan target utamanya yaitu pengentasan kemiskinan sampai ke tingkat yang paling bawah. Itu ya. Sangat luar biasa. Perlu kita apresiasi apa yang diinstruksikan oleh pemerintahan pusat terkait pemikiran yang sampai ke bawah, memikirkan masyarakat yang gimana caranya, yang jelas bagaimana tingkat kemiskinan ini harus diberantas. Kalau kita lihat sebenarnya bantuan-bantuan itu kan banyak sekali ya, untuk program kemiskinan. Ada dari bansos PKH, kemudian juga BLT dan bansos yang lain lah ya, juga sampai lewat pendidikan melalui KIS, PIP dan sebagainya. Menurut jenengan seberapa keberhasilannya sih Mas, baik mental maupun kondisi di ekonominya Mas? Kalau perubahan yang secara di tingkatan untuk pemberdayaan ataupun peningkatan SDM di sekolah itu sangat luar biasa. Kelihatan benar perubahannya dan memotivasi dari anak-anak siswa ya, dari anak-anak didik yang terutama untuk orang tuanya yang ekonominya menengah ke bawah itu sangat luar biasa. Rata-rata tujuan pemerintah itu memberikan bantuan kan untuk bagaimana caranya hal yang tidak bisa digapai menjadi bisa digapai. Jadi ini yang menurut kami mau tidak mau dan pasti kita mendengar dan tahu kan gitu. Kira-kira apa tuh Mas penyebabnya, dan kira-kira mungkin Mas mau punya solusi lah terkait dengan yang tidak tepat dan sebagainya tadi. Kalau menurut saya, versi saya pribadi artinya profesionalisme daripada eksekutornya. Karena kalau instruksi dari atas saya yakin sangat luar biasa. Apa yang perlu kita benahin ini? Yang jelas yang perlu kita benahi ya kinerja. SDM. SDM yang terutama. SDM dan sosialisasi, misalkan pemerintah mau memberikan program, artinya sosialisasi ke bawah itu harus matang terutama untuk eksekutornya, dan harus juga ada aturan yang mengikat. Kalau sampai ini tadi nanti nggak tepat sasaran, apa sih konsekuensinya, kan seperti itu. Mas mau terkait DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial ya, kita sering dengar itu ketika masyarakat akan menerima bantuan. Sebenarnya apa sih Mas kriteria bahwa warga atau masyarakat ini
masuk kriteria DTKS? Apa misalkan saya itu bisa termasuk di kriteria itu tidak, Mas? Bisa. Karena kalau sepengetahuan saya, untuk program DTKS itu untuk seluruh warga yang ada di Indonesia. Oh gitu ya. Cuman dalam hal eksekutornya ya kan kita harus tahu yang mana sih yang harus diprioritaskan dulu, kan seperti itu. Betul, betul. Memilah dan memilih karena apa? Kuota daripada program dan yang terkait dari finansial yang menunjang dari program tersebut nggak akan mencukupi kuota yang ada di seluruh masyarakat Indonesia. Makanya pinter-pinter dan profesionalismenya yang harus dituntut untuk melihat, oh ini loh yang lebih layak menerima dibandingkan itu. Baik, terakhir Mas Mo, mohon maaf karena juga waktu. Tadi tema kita kan terkait pengentasan kemiskinan, ditambah lagi ekstrim lah ya. Nah, kira-kira apa kiat-kiat Mas Mualimin selaku tokoh perubahan agar bisa adanya suksesi dari instruksi Presiden ini juga mengena bisa dijalankan bersama-sama sehingga ketepatan sasaran ke warga miskin ini agar terentaskan ini seperti apa, Mas? Monggo bisa disampaikan langsung, nanti bisa didengarkan oleh seluruh pemirsa. Kalau menurut saya, kiat-kiat yang paling pertama dilakukan adalah melakukan pendataan. Ya. Artinya orang-orang yang mendata itu secara otomatis orang-orang yang harus menguasai siapa yang didata dan medan yang akan didata, kan itu. Jadi misalkan ada orang yang mengaku-ngaku miskin, ya kita kan punya penilaian tersendiri. Kriteria. Nah, dari mulai kepemilikan asetnya seperti apa, penghasilannya per bulan seperti apa, disitulah. Silakan dilanjutkan tadi. Jadi kalau internal kampung, misalkan kita membahas bagaimana kiat-kiat untuk pengentasan kemiskinan, ya kita evaluasi sedemikian rupa. Disitulah bahan kita, alat kita dan sasaran kita yang akan kita targetkan bagaimana caranya. Walau kita nggak bisa mengentaskan kemiskinan untuk sasaran yang sudah sesuai data kriteria yang ada 100%, artinya minimal membantu dan meringankan, bahkan bisa mengangkat sedikit lah, minimal bisa sama dengan yang lain. Itu usaha kita yang paling utama. Baik Mas Mualimin, karena waktu, terima kasih sekali Mas Mo bisa hadir untuk bisa bersama-sama berbincang-bincang terkait kemiskinan. Tentunya masih banyak yang harus kita bahas. Ya. Ini karena waktu tadi tidak bisa kita bahas di sesi selanjutnya, nanti kita undang lagi. Oke. Siap Mas ya? Siap, insya Allah siap. Demikian tadi pemirsa, ini statement dari beliau sangat berapi-api. Terima kasih. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.